Karakteristik sastra peranakan Tionghoa itu unik banget karena mereka adalah pemberontak di dunia literasi zaman dulu. Kalau novel Balai Pustaka itu ibarat murid teladan yang bahasanya rapi dan sopan. Tapi kalau novel peranakan Tionghoa itu ibarat anak tongkrongan yang bahasanya asyik dan ceritanya liar. Kenapa novel jadul peranakan Tionghoa sering disebut sastra liar sama Belanda, padahal karakteristiknya justru jauh lebih modern? Ini 3 alasan kenapa mereka itu pionir pop culture Indonesia. Pertama, bahasanya. Balai Pustaka itu pakai bahasa Melayu tinggi yang kaku dan puitis banget. Tapi penulis peranakan pakai Melayu rendah atau Melayu pasar. Ini bahasa sehari-hari yang dipakai di pasar, pelabuhan, dan jalanan. Hasilnya, ceritanya jadi lebih hidup, lebih cair, dan gampang banget dimengerti sama rakyat jelata saat itu. Kedua, genre-nya nggak ngebosenin. Kalau novel lain sibuk bahas kawin paksa, penulis peranakan Tionghoa udah berani nulis cerita detektif, horror, science fiction, sampai action balas dendam. Mereka itu yang pertama ngenalin konsep hiburan dalam membaca. Sastra bukan cuma soal moral, tapi juga soal keseruan. Yang ketiga, berani bahas soal hal tabu. Mereka memotret kehidupan kota besar secara jujur. Dari masalah skandal korupsi, kehidupan malam di Batavia, sampai intrik politik penjajah. Mereka nggak takut buat jadi kritis dan vokal lewat tulisan. Inilah kenapa mereka disebut liar. Karena mereka nggak bisa disetir sama aturan kolonial pada saat itu. Terus mengenai poin bahasa, ini adalah poin paling krusial. Mereka menggunakan bahasa yang menjadi jembatan antar etnis di Nusantara. Tanpa sadar mereka ikut memanaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai identitas bersama sebelum adanya Sumpah Pemuda. Kemudian latar belakang dari cerita-cerita mereka itu perkotaan atau urban. Beda banget sama novel Balai Pustaka yang sering berlatar di pedesaan atau adat Minangkabau, Jawa yang kental. Sastra peranakan itu sangat kosmopolitan. Latarnya adalah kota pelabuhan seperti Batavia, Semarang, dan juga Surabaya. Ceritanya juga sering mencampurkan nilai-nilai Tionghoa, lokal, dan juga barat. Misalnya tokohnya mungkin seorang Tionghoa, pacarnya orang pribumi, dan mereka berurusan dengan hukum Belanda yang jelas sangat kompleks dan juga realistis. Karya sastra peranakan Tionghoa itu sering banget nerbitin cerita dalam bentuk cerbung atau cerita bersambung di surat kabar atau juga buku saku murahan. Ini bikin sastra jadi murah dan bisa dinikmati siapa aja, bukan cuma kaum elit. Jadi, sastra peranakan Tionghoa itu adalah